Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sahara dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Poin pertama itu ada pengertian landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM. Yang kedua ada peran ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM. Yang ketiga fungsi ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM. Yang keempat ada sumber-sumber dana pendidikan. Yang kelima ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Pengertian implementasi landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM. Implementasi landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan sesuai dengan program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Landasan ekonomi memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. Zaman sekarang ini, ekonomi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam penentuan maju dan mundurnya pendidikan di suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Faktor yang paling menentukan dalam pendidikan adalah dedikasi, loyalitas, keahlian, dan keterampilan pengelolaan dan pendidikan tiap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan semampunya mampu menutupi kebutuhan sekolah masing-masing dan tidak harus bergantung kepada pemerintah. Peran ekonomi pendidikan dalam kurikulum MBKM. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam banyak literatur ekonomi, faktor modal dan kemajuan teknologi sering disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi pendidikan ini adalah membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja, dan hasil kerja yang sempurna, tidak menolak pekerjaan kasar, menyadari akan kehidupan yang kurang beruntung, dan mampu hidup dalam keadaan apapun. 3. Fungsi ekonomi pendidikan dalam kurikulum MBKM. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal mengembangkan dan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan fungsinya sama dengan sumber-sumber pendidikan seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya untuk mensukseskan misi pendidikan yang semuanya bermuara pada perkembangan anak didik. 4. Sumber-sumber dana pendidikan. Dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh sebab itu, ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana yang mungkin bisa digali, di antaranya 1. Dari pemerintah dalam bentuk pembangunan pertandingan karya ilmiah. 2. Kerjasama dari berbagai instansi lain baik pemerintah, swasta maupun dunia usaha. 3. Membentuk pajak pendidikan. 4. Usaha-usaha lain. 5. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.